Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu, para santri, azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah terus memberikan kepada kita taufiknya berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan peribadatan, melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lebarannya hari Jumat, berarti hari ini sudah Zulqa'dah ya. Dan yang lebarannya Sabtu sekarang 29 Syawal. Sama Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita di pagi hari ini. Dan tiada lain, tiada bukan bagaimana agar kita semakin melaksanakan ketaatan, mengisi sisa-sisa usia kita dengan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang yang setelah habis sakit keras, biasanya ketika pemulihan itu masih ada dampak-dampaknya bagi ya. Ketika diibaratkan Ramadan sudah 1 bulan meninggalkan kita, ini pun semoga ini bekas-bekasnya, dampak-dampaknya ini masih ada di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Al-Qur'an bertanya Pak ya. Insyaallah di sini para jamaah subuh insyaallah adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Mungkin Al-Qur'an menanyakan kabar kita. Bagaimana kabarnya ketika di Ramadan kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sekali, 2 kali, 3 kali. Bagaimana kabarnya di Syawal ataupun di Zulqa'dah dan di bulan-bulan berikutnya. Begitupun dengan amal soleh yang lainnya. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla. Itu yang dawam, yang continue wa in qalla, walaupun itu sedikit. Sehingga ketika di Syawal dan bulan-bulan berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita kembali memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu pun di antara kita tidak ada yang bisa memastikan setelah kita 1 bulan melewati Ramadan, apakah kita tidak melakukan dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dasar-dasarnya tidak mungkin ini Pak Bu ya. Sehingga terus kita awali hari-hari kita dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, tuba, beruntung, penuh keberkahan, liman wajada fi sahifatihi, ketika seseorang nanti menjumpai buku-buku amalnya istighfaran katsiran, dipenuhi dengan taubatan ataupun istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang sangat
berbahagia, menjadi hamba yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika setelah Ramadan, hadirin fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kita pun memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Syawal pun kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah, yaitu doa meminta agar diberikan ats-tsabat ala dinillahi ta'ala, dikokohkan, diteguhkan, sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kembali kita pun terus memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Begitupun doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamina wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita meminta kepada Allah dikokohkan langkah-langkah kita, hidup-hidup kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun renungan yang berikutnya, kita pun diingatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, segera, cepat-cepat di dalam beramal, fitnah, sebelum datang itu yang namanya fitnah. Yang gambaran fitnah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqita'il lailil mudlim, seperti gelapnya potongan-potongan malam. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ada di antara manusia yang di pagi harinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sore harinya sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kebalikannya, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di pagi harinya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Maka ada salah satu metode pendidikan robbaniyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dihadirkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu yang namanya Al-Qasas ataupun kisah-kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu metode pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, begitupun kepada kita sebagai makhluknya, agar ats-tsabat ataupun kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan melalui kisah-kisah. Sehingga ketika dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-A'raf ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqsusil qasas. Kalau bahasa kitanya gitu ya, kisahkan, ceritakan gitu ya, tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum yatafakkarun, agar kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan untuk berpikir, memikirkan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, memikirkan apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu, memikirkan tentang peristiwa-peristiwa yang Allah hadirkan di dalam sirah Islam, di dalam tarikh Islam, di dalam sejarah bagaimana Islam ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lain tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, kisah yang diabadikan dalam Al-Qur'an, tujuan yang sangat agung, yaitu ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan diri, jiwa, qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ini termasuk untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hangat tentang bulan Syawal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah azanallahu wa iyyakum, banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam panggung sejarah tarikhul Islam, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Syawal. Di bulan Syawal, dan definisi dari Syawal ini bukan peningkatan,
Akan tetapi ketika korelasinya dengan selesai seseorang dari bulan Ramadan, maka amal ibadahnya harus continue, harus mudawam. Salah satunya keyakinan orang-orang musyrik Quraisy dulu tentang bulan Syawal. Jadi Syawal bainal jahiliyah wal Islam. Bagaimana dahulu bulan Syawal sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Arab dahulu orang-orang musyrik Quraisy, bangsa Arab fil jahiliyah itu di masa jahiliyah, yatasya'amuna, ketika menghadapi bulan Syawal mereka itu semuanya pesimis. Jadi pesimis ketika menghadapi bulan Syawal, syahrul Syawal. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa bulan Syawal ini adalah bulan yang sial. Kalau hari ini ada sebagian warga ataupun masyarakat, barangkali ada yang masih menganggap bulan yang sial bulan apa Bu kira-kira Bu? Ruah ya? Ruah katanya. Ada yang menganggap bulan Ruah itu juga bulan sial. Contoh dari orang-orang musyrik Quraisy ataupun orang-orang jahiliyah terdahulu menganggap Syawal itu adalah bulan sial, bulan pesimis. Contohnya adalah mereka la yatazawwajuna fihi. Mereka tidak menyelenggarakan pernikahan di bulan Syawal. Kalau sekarang di bulan Ruah, Pak. Oh itu Sya'ban, padahal menjelang Ramadan ya. Jadi orang jahiliyah terdahulu tidak melakukan pernikahan di bulan Syawal karena menganggap ini bulan yang sial. Ana zawaj fihi la yuflah. Kata mereka ketika menikah di bulan Syawal ini tidak beres. Ya tidak akan benar, ya tidak akan langgeng ini perkawinannya ataupun pernikahannya. Maka setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang menganggap satu bulan ini memiliki kesialan ataupun mendatangkan kesialan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la adwa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diyakini oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada penyakit yang memang dijelaskan oleh para ahli, ini penyakit berbahaya dan berpotensi menular. Dan harus diyakini, harus diimani tidaklah menular melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki hikmah, memiliki pelajaran ibrah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tiyarah, juga tidak ada yang namanya meyakini keyakinan sial terhadap suara-suara burung. Tiyarah itu dari asal kata burung ya, meyakini satu keyakinan tentang apa? Tentang sesuatu, ini kabar apa? Kabar burung. Itu dilarang kabar burung itu ya. Tiyarah ataupun tatayur. Apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'jibuni, sedangkan aku sangat takjub, aku merasa ajib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu? Al-fadlus salih, yaitu kata-kata yang optimis, kata-kata yang positif. Apa itu kalimatul hasanah? Kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang penuh dengan optimis, harapan besar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kabar-kabar burung, ada pergerakan-pergerakan ataupun suara-suara ya, kedut-kedut, bah ya. Nah, ini tiara, ya. Ini tiara. Tidak boleh membeli jarum tengah malam. Kalau hilang sulit mencarinya, malam gelap ya. Tidak boleh sapu-sapu malam Bu, ya nggak kelihatan Bu, takutnya bersih ya. Nah, kalau itu benar ya.
Tapi ini ada keyakinan-keyakinan tertentu. Seperti tadi tidak boleh ya nikah antara kamu ini lahirnya hari Kamis, ya. Sedangkan pasangannya ini lahirnya hari Rabu. Wah, ini nggak boleh ini, Pak. Harusnya Kamis sama Senin. Itu puasa ya. Puasa Senin, Kamis. Ini dilarang ya, tatoyur meyakini keyakinan-keyakinan yang la aslalah, yang tidak ada asal usulnya. Dan orang-orang musyrik Quraisy ketika mau berangkat itu menerbangkan burung, ya. Ketika burungnya belok ke kanan, ini alamat hoki keberuntungan. Namun ketika burungnya berangkat belok ke sebelah kiri, ini tanda keapesan, gitu ya. Dan ada yang masih dijumpai seseorang itu dia tidak mau keluar hari Selasa, dia tidak mau keluar hari Sabtu kalau kerja. Ketika ditanya kenapa, Kang, Mas, ini Ustaz, ini hari apa saya? Kalau keluar hari Sabtu, hari Selasa. Ini kalau saya kerja di hari Sabtu, hari Selasa, ada aja masalah. Ya masalahnya di pikiran Anda, gitu, di keyakinan Anda. Akhirnya dapat dibuktikan, diuji oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terfitnah dengan keyakinannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya Islam ini memerdekakan umatnya dari keyakinan-keyakinan yang penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini yang bisa mendatangkan mudarat, yang bisa menghilangkan mudarat, mendatangkan manfaat, dan terjadi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena keyakinan ada penguasa di pojokan sana, ya, penguasa pohon-pohon tertentu, ya, penguasa Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kaler, ya, harusnya begitu, Pak. Kalau Roro Kidul ada Roro Kaler, ya, Roro Barat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kisah-kisah yang sangat besar terjadi di bulan Syawal yang ada di panggung Tarikhul Islam. Di antaranya adalah pengusiran bangsa Yahudi Bani Qainuqa ketika itu. Ini terjadi di bulan Syawal. Ya, pengusiran bangsa Yahudi Bani Qainuqa oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua juga terjadi peristiwa yang sangat dahsyat, itu yang namanya peperangan Uhud. Ini terjadi di bulan Syawal. Setelah kaum muslimin melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya, di bulan Syawal, maka meletus yang namanya peperangan Uhud. Begitupun dahulu ketika di bulan Syawal ini terjadi yang namanya perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Ini pun terjadi di bulan Syawal. Begitupun peperangan yang berikutnya yaitu perang Hunain. Ini pun terjadi di bulan di bulan Syawal, perang Taif. Bahkan menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini terjadi di bulan Syawal. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mensabatkan, mengokohkan seorang hamba di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hadirkan ataupun Allah abadikan beberapa peristiwa-peristiwa besar tadi dalam Al-Qur'anul Karim. Ini adalah untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pelajari kisah pengusiran bangsa Yahudi Bani Qainuqa oleh Rasulullah SAW, ini terjadi setelah terjadinya peperangan Badar. Setelah terjadinya peperangan Badar. Dan ketika kita lihat perang Badar ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan satu tonggak yang menentukan nasib Islam, nasib dakwah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika itu. Apakah dakwah Islam ini akan tersebar luas atau terhenti di mana? Di perang Badar. Sehingga ketika terjadinya perang Badar ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam harinya, di malam yang besoknya akan terjadi peperangan Badar,
Kalau perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, ya 17 Ramadan terjadi peperangan Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semalam suntuk, tidak tertidur bagus sekalian, jamaah sekalian. Ketika di malam, ketika besoknya akan terjadi peperangan Badar, Nabi terus apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar meminta pertolongan. Dikisahkan sampai selendang ataupun sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh, kemudian diambil oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi, Allah pasti kabulkan doa Anda, Allah pasti berikan permintaan Anda. Maka hal ini pun disaksikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata sahabat Ali, ikhwatal iman, walaqad syahidna, sungguh kami menyaksikan pada malam yang besoknya akan terjadi peperangan Badar, semua kami tertidur, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya tidak tidur illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi isi malam tersebut dengan apa? Wa yusalli, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yabki, Nabi apa banyak menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kemenangan. Karena ini benar-benar menentukan nasib dakwah berikutnya. Diabadikan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Allahumma anjizli ma wa'adatani, ya Rabb, ya Allah, balaslah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku, ya Rabb. Itu doa Nabi sepanjang malam, semalam suntuk berpinta kepada Allah. Allahumma ati wa adatani, ya Rabb, berikan kepadaku, datangkan kepadaku apa yang telah Engkau janjikan, ya Allah. Terus diulang-ulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma in tuhlika hadhil isabata min ahli Islam, ya Rabb, sekiranya kaum muslimin, sekumpulan kaum muslimin ini habis di mana? Di ma'rikah Badar ini, la tu'bad fil ardh, aku khawatir tidak ada lagi manusia yang mengesahkan, yang beribadah kepadamu, ya Rabb. Terus diulang-ulang oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti menolong Rasulnya. Allah pasti menolong orang-orang ataupun kaum yang beriman. Allah turunkan malaikat Jibril, Allah turunkan malaikat Mikail menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang musyrik Quraisy ketika itu. 1:3. Maka ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang begitu besar di Badar, ikhwatal iman, maka banyak selain orang musyrik Quraisy yang sakit hati, yang ingin balas dendam, maka yang iri dengki pun ternyata adalah orang-orang Yahudi. Nah, salah satunya adalah bangsa Yahudi dari mana? Bani Qainuqa ini. Dia merasa apa? Merasa benci, merasa iri dengan kemenangan siapa? Dengan kemenangan Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini ketika mereka ada di kehidupan Nabi SAW, mereka senantiasa melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Ya dengan siapa? Dengan mereka. Memang dari dulunya seperti itu. Yang gemar senantiasa melanggar apa? Melanggar perjanjian. Mereka melanggar perjanjian, kemudian mereka pun tidak segan-segan melakukan kezaliman, melakukan intimidasi kepada siapa? Kepada kaum muslimin ketika mereka menjumpai kaum muslimin. Maka dikisahkan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang muslimah ketika itu dia berdagang, berjualan ke pasar. Jadi boleh ya di dalam syariat Islam, bunda ya, ummahat ini berbisnis ya, ataupun bermuamalah. Misalkan lagi jualan, tentu di sini adalah ketika di rumah sudah selesai, ketika ummahat ini adalah seorang ibu rumah tangga, ya. Intinya boleh ya muslimah ini melakukan yang namanya jual beli.
Di dalam sirah ini pun seorang muslimah membawa barang dagangan ke satu pasar yang di mana pun banyak siapa? Kaum Yahudi. Maka ketika membuka meja ataupun menjajakan barang dagangannya, di sebelahnya ada orang Yahudi yang menjual perhiasan. Kemudian timbul apa? Timbul ingin mengolok-olok sang muslimah ini. Maka ketika sang muslimah berjualan, baju bagian belakangnya itu diikat oleh siapa? Oleh sang Yahudi. Maka ketika muslimah itu berdiri, maka terbuka atau singkaplah aurat bagian belakang. Maka sang muslimah ini berteriak, ya histeris, minta pertolongan. Maka dikisahkan datang loncatlah seorang muslim membantu sang muslimah ini, sehingga terjadi suatu perkelahian dengan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi berhasil dikalahkan. Maka sang muslim pun dikeroyok oleh siapa? Oleh bangsa Yahudi sampai korban, sampai wafat meninggal dunia. Maka di antara penyebab-penyebab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pembangkangan bangsa Yahudi yang tidak senantiasa untuk menepati perjanjian, juga senantiasa mengganggu kaum muslimin, padahal hal ini telah disepakati ya tidak harus terjadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung ya benteng mereka, mengepung siapa? Bangsa Yahudi Bani Qainuqa ini. Maka ketika setelah dikepung, mereka menyerah ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keputusannya ketika itu pilihannya dua. Apakah mereka yang ditumpas oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kedua ya mereka ini minta diampuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah satu tokoh munafik. Siapa namanya Bapak Ibu? Ya, tokoh munafik Ubay bin Salul ya. Ubay bin Salul ini meminta merengek kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, orang-orang Bani Qainuqa ini adalah sekutu kami. Maka mohon ya tolong dilepaskan. Tolong dilepaskan Bani Qainuqa ini. Terus meminta ya, memelas siapa? Ubay bin Salul ini ya, tokoh ataupun gembong nifak, kemunafikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan yang kedua, yaitu memaafkan mereka, akan tetapi mereka dengan syarat diusir mereka dari mana? Dari tempat tinggalnya. Maka dikisahkan mereka yang hampir 1000 itu diusir oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dari Mekah ataupun dari Madinah. Ya diusir Bani Qainuqa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran dari pengusiran Yahudi Bani Qainuqa ini, para ulama menjelaskan bahwa yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini sudah menjadi kaidah Al-Quran, kaidah Rabbani, kaidah wahyu, bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita sampai kita ini mengikuti millah mereka, agama mereka, keyakinan mereka. Mereka menginginkan tidak wahai Rasul, ya, hari ini saya menyembah Tuhan Anda, besok syaratnya Anda yang menyembah Tuhan kami, ajaran-ajaran kami. Keinginannya adalah bagaimana kita untuk mencampur adukan, ya, mentalbis bainal haq wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi sudah menjadi kaidah. Akan tetapi ketika bermuamalah, berbisnis, ini diperbolehkan ya dengan orang-orang di luar Islam. Dalam muamalah ya, di dalam berbisnis dipersilahkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempraktekannya, ya, berbisnis, bermuamalah dengan orang-orang Yahudi ketika itu. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hadirnya Abdullah bin Ubay ya bin Salul yang membela siapa?
orang-orang ataupun bangsa Yahudi, inilah karakter orang-orang munafik. Mereka menunjukkan secara zahirnya keimanan, akan tetapi di dalam batinnya mereka menyembunyikan kekafiran, kebencian terhadap Rasul, kebencian terhadap kemenangan Islam. Jadi itu ciri dari kemunafikan, benci kepada Nabi, benci kepada kemenangan yang diraih oleh Nabi dan para sahabatnya, oleh kaum muslimin ketika itu. Sehingga mereka membantu siapa? Orang-orang kafir. Dan hal ini ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nawaqidul iman, pembatal dari keimanan kita kepada Allah, pembatal syahadat kita, pembatal keislaman kita, ketika seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala membantu siapa? Orang-orang kafir untuk memerangi siapa? Kaum muslimin. Ini pembatal keislaman. Namun sepakat kaum muslimin ataupun para ulama ketika menghukumi kaum munafikin ini, bahkan bagaimana sikap Nabi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini, juga kepada komplotan kaum munafikin ini tidak diperangi oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang terlihat adalah zahirnya, sedangkan batinnya itulah nanti setelah mereka mati akan diadili oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam Al-Qur'anul Karim secara jelas juga secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang munafik i'tiqadi, ya, munafik di dalam keyakinannya, tadi benci kepada Islam, benci kepada Nabi, benci kepada kemajuan yang diraih oleh kaum muslimin, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kaum munafik ini akan digabungkan nanti dengan siapa? Dengan orang-orang kafir di dalam neraka. Akan digabungkan orang-orang musyrik. Ya, itu nasib dari orang-orang munafik. Dan di setiap zaman akan ada kelompok-kelompok nifak ini, orang-orang munafik ini, yang di bulan-bulan sebelumnya sudah kita sebutkan karakteristik sifat-sifatnya. Dulu ada berapa Pak? 24 ya. Belum tuntas kita menyebutkan tentang sifat-sifat an-nifaq yang sangat berbahaya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berat perjuangannya, hadirin ikhwatal iman. Ketika nabi-nabi terdahulu yang mereka hadapi hanya dua. Ya. Yang ada itu hanya dua. Hanya dua golongan, dua kelompok. Apakah kelompok beriman atau kelompok yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadapinya banyak, Pak, bertambah. Selain orang kafir, ya, kemudian orang-orang musyrik, ya tadi, ya, Yahudi dan Nasara, ditambah dengan kaum munafikin yang menyerang dari dalam, yang senantiasa memata-matai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berbaju Islam. Sebagaimana obrolan orang-orang yang beriman ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman. Tapi ketika sudah kembali kepada kaum mereka, tidaklah kami ini melainkan mengolok-olok siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ketika itu. Kemudian pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya orang-orang yang beriman ini tidak boleh memberikan loyalitas, kecintaan ini dalam hal perkara-perkara ibadah, perkara-perkara agama kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Ketika bertetangga kita harus baik kalau bertetangga, karena itu bab muamalah. Ya, kita memberikan hadiah boleh, ya, dengan tetangga misalkan, ya, di luar Islam. Ini adalah akhlak Islam. Rahmatan lil alaminnya kaum muslimin. Tapi ketika untuk urusan-urusan tadi ibadah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada loyalitas di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 28. Ali Imran 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini kaidah akidah kita.
Tidak sepantasnya, tidak boleh orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai kekasih, sebagai kawan, ataupun tadi yang dibela, diberikan loyalitas untuk memerangi kaum muslimin, untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya selain siapa? Orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Dan ketika ada orang yang melakukan perbuatan ini, yang berloyalitas dengan siapa? Dengan orang-orang kafir, ini Allah akan berlepas diri. Allah akan berlepas diri dari hamba-hamba seperti ini. Ini kecuali karena siasat ya untuk memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Seperti misalkan kisahnya siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ketika dia disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy, dipaksa untuk menghina siapa? Nabi, ya untuk mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Karena saking sudah tidak kuatnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, maka dia berpura-pura. Sedangkan hatinya tetap dalam keadaan beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang seperti ini dimaafkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ammar bin Yasir laporan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diturunkan ya wahyu ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Menginformasikan jika demikian ini diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran yang sangat penting ya tentang peristiwa pengusiran bangsa Yahudi Bani Qainuqa. Tentang bagaimana tadi sifat ya karakter dari bangsa Yahudi dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Ini sejarah yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terjadinya peperangan Uhud. Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ini beruntun Pak ya. Beruntun setelah perang Badar, kemudian terjadi pengurusan Bani Qainuqa, kemudian juga terjadi perang Uhud. Ternyata ini pun ada andil saham dari bangsa Yahudi Bani Qainuqa ini Pak, masih ada. Setelah diusir harusnya bertobat gitu ya. Ini malah apa? Malah menjadi-jadi ya, terus memerangi Memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Memerangi Nabi dan kaum muslimin. Maka berkumpullah mereka dengan siapa? Dengan orang-orang musyrik Quraisy. Dan dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 36. Al-Anfal ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Orang-orang kafir itu, bahkan ini pun terjadi ketika saat perang Badar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy, mereka menginfakkan harta-harta mereka. Jadi yang berinfak itu Pak, orang beriman dan bukan orang yang beriman, menginfakkan harta-harta mereka. Namun orang-orang kafir ketika menginfakkan harta mereka, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Dia tersebut yang pertama hasaratan. Yang pasti ketika orang kafir menginfakkan hartanya, yang dia dapatkan adalah kerugian, penyesalan. Yang kedua, balasannya adalah yang limun. Mereka ini pasti dikalahkan oleh siapa? Oleh Rasul, oleh orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, tidaklah mereka ini akan dikumpulkan, melainkan di mana? Di neraka jahanam oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menebus 3 perkara ini. Ketika orang-orang kafir itu berinfak, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ketika mereka berinfak, kalau orang kafir untuk menebus apa? Menebus neraka Pak, infaknya. Karena liyasuddu, mereka ini menghalang-halangi manusia
an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, berderma. Bahkan ketika di perang Badar, di dalam tafsir ya ayat ini, Imam Muqatil dan Al-Kalbi menjelaskan ada 12 pemuka orang musyrik Quraisy berkumpul sebelum terjadinya perang Badar untuk apa? Untuk mengumpulkan uang, Pak, mengumpulkan donasi, membiayai perang Badar. Ya agar dakwah Islam ini tidak tersebar, ya tidak luas. Begitupun ketika terjadi peristiwa perang Uhud ini, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Pak, ini Abu Sufyan, beliau berkata kepada para pemuka Quraisy, aku punya 1000 unta dan aku memiliki 50.000 dinar. Ini untuk membalas kekalahan kita di perang Badar. Ini kalau dirupiahkan 300 miliar nih, Pak. 1000 unta dengan berapa tadi, Pak? 50.000 dinar. Ini kalau dirupiahkan digabung kurang lebih 300 miliar untuk membiayai perang Uhud. Mari kita balas, ya, mari kita balas kekalahan kita atas siapa? Atas Muhammad, atas orang-orang Islam, atas orang-orang yang beriman. Nah, ini penyebabnya apa ya? Perang Uhud, ya, untuk membalas. Dan ketika terjadi peperangan Uhud, ini ada satu peristiwa yang sangat agung, pelajaran yang begitu luar biasa untuk kita semuanya. Kan di perang Uhud ini terkumpul antara kemenangan dan kekalahan umat Islam menjadi satu. Terkumpul kekalahan dan kemenangan sekaligus di perang Uhud ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah, ini hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa bermusyawarah untuk urusan-urusan yang taktik di lapangan, yang memang secara nas wahyu secara tegas tidak diperintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermusyawarah, mengatur strategi pasukan, mengatur strategi peperangan di lapangan. Dan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah strategi yang sangat jitu. Betapa tidak Nabi membagi, ya, pasukan yang sangat sedikit ini di perang Uhud, sedikit, Pak, di perang Uhud ini dibandingkan dengan pasukan siapa? Orang-orang musyrik Quraisy. Sudah sedikit, kemudian komplotan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini berulah lagi, Pak. Ini membelot lagi ini, Pak. Awalnya mau ikut, ya, tapi ketika melihat siapa pasukan, ini berbalik kemana? Ke belakang. Berbalik ke belakang. Nabi pertama strateginya menempatkan 50 pasukan ahli pemanah. Ini di bukit, ya, di bukit Uhud. Ini perang Uhud. Dan pesan yang sangat jelas, pesan yang sangat tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pasukan pemanah, kalian ini adalah pasukan inti. Inti dari inti apa? Pasukan kaum muslimin. Apapun yang terjadi pada kami, kata Nabi, nanti di medan peperangan, sampai misalkan kami dipatuk-patuk oleh burung, artinya apa? Gugur, Pak, ya, di medan perang, kalian tidak boleh sedikit pun bergeser dari mana? Dari puncak dari gunung Uhud ini, dari bukit Uhud ini. Pesannya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika terjadi bentrok antara pasukan kaum muslimin dengan kaum musyrik Quraisy, ketika itu Bapak Ibu berkat Allah Subhanahu Wa Taala, memang terbukti ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan musyrik Quraisy mau dekat, ya, mau menyerang siapa? Kaum muslimin ini tidak bisa. Karena apa? Karena dihalau oleh 50 pasukan pemanah dari bukit Uhud. Ya, mau menekan kaum muslimin tidak bisa. Mau menekan kaum muslimin bisa diusir oleh pasukan pemanah. Ini luar biasa, ya. Namun ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kelemahan manusia, ya, sudah menjadi kelemahan manusia ketika dilihat pasukan musuh ini kocar-kacir, ya, ataupun pergi, maka terlihat
di mana, di bawah ataupun di lembah itu apa? Ghanimah, harta. Terlihat harta yang begitu menggiurkan. Ya orang yang di bawah mengumpulkan ghanimah karena memang tugas mereka di bawah, ya. Pasukan kaum muslimin yang ada di bawah mengumpulkan ghanimah. Lah ini yang di atas bukit sudah jelas tadi perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan turun apapun kondisinya. Maka kabung roila, ya, melihat hijaunya harta, tergoda gitu ya, tergoda. Maka satu dengan yang lain kasakusu, Pak. Ini sudah pergi musuh, sudah kalah musuh. Lihat teman-teman kita sedang apa? Sedang mengutin ghanimah, sedang ngambilin ghanimah. Masa kita tidak ikut bersama-sama? Maka sang panglima yang menjaga, yang yang diamanahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan ya kepada pasukan yang ingin turun. Ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh turun. Namun desakan yang begitu kuat, ya dari puluhan yang ada di Bukit Uhud ini, pasukan pemanah, maka bobolah ya pasukan pemanah. Akhirnya apa? Berbondong-bondong turun ke mana? Ke lembah. Ya ingin bersama-sama memunguti yang namanya ghanimah. Di antara panglima pasukan kaum musyrikin ketika itu belum masuk Islam ada Khalid bin Walid, Pak. Ahli strategi perang, ya. Dari pihak musuh melihat kejadian ini, ya titik kekuatan Islam di situ sudah apa? Sudah melemah, ya, sudah tidak ada. Nah, ini kesempatan dari siapa? Dari Khalid bin Walid, ya, membawa sisa pasukannya. Pasukan berkuda untuk apa? Balik ke mana? Ke belakang bukit untuk menyerang kembali siapa? Kaum muslimin. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Qadarullah masyafa'al, terjadi ya satu peristiwa yang sangat memukul telak dan kerugian yang sangat besar ya bagi kaum muslimin. 70 kurang lebih ya syuhada Uhud. Ya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertombak apanya? Pipinya, Pak. Ya oleh mata tombak. Saking dalamnya besi yang menancap di mana? Di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus diambil oleh gigi seorang sahabat. Digigit, Pak. Digigit mata tombak atau lembing barangkali ya, sampai gigi sahabat itu patah. Gigi Nabi pun patah. Saking beratnya. Ya diisukan Nabi telah meninggal, ya telah wafat, gitu ya. Dan kerugian yang sangat besar di perang Uhud ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, dan ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minkum man yuridud dunya. Di antara mereka ada yang memang cinta kepada dunia, sehingga memporak-porandakan barisan kaum muslimin ketika itu. Wa minkum may yuridul akhirah. Dan di antara mereka ada yang tetap kokoh, teguh, yang niatnya, harapannya ingin mendapatkan hanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 152. Walaupun semuanya itu diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya fatal iman dari perang Uhud ini, para ulama menjelaskan al-ma'asiyu, yaitu kemaksiatan ini, Bapak Ibu sekalian, yang namanya kemaksiatan wa mukhalafatur rasul, menyelesaikan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai sebab al-hazimah, yaitu kekalahan. Dimanapun, kapanpun kaum muslimin ini menyelisih perintah-perintah Allah dan Rasulnya, pasti kekalahan yang akan didapatkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin ketika menyelisih Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, terlarangnya ijtihad
ketika masih ada nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilarang beristihad ketika masih ada dalil Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi bersabda tidak boleh turun dari Bukit Uhud, ini jelas, ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Rasul. Nah, ketika dilanggar, maka pasti yang datang ini adalah kehancuran, yang datang adalah kekalahan. Kemudian juga di perang Uhud ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Walau qad sadaqakumullahu wa'dah itahussunahum bi'idnih hatta idza fasiltum wa tanazza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Ya, sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada Rasul dan orang beriman untuk ditolong. Ketika kaum muslimin, orang beriman, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka di kali pertama diberikan apa? Pertolongan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu membunuh dengan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya yang membunuh itu baik ketika dalam perang Badar, ya, dalam peperangan itu yang memberikan kemenangan, yang melempar, hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan bala tentaranya. Sampai pada saat kamu bagus sekali, pada saat sampai kamu lemah dan berselisih ketika itu dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul, mendurhakai perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhirnya diberikan kekalahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi Pak Haji? 10 ya. Baik, 10 menit lagi. 10 menit lagi kita sedikit di perang Hunain ya, kita ke perang Hunain Pak. Itu tadi pelajaran di perang Uhud. Ada satu pelajaran yang sangat penting dan ini untuk mengokohkan dalam agama kita. Tidak boleh menyelisihi perintah-perintah Allah dan perintah Rasul. Pasti akibatnya adalah kerugian. Pasti akibatnya adalah kekalahan bagi diri kita, di dalam ibadah kita, di dalam amal soleh kita, juga secara umum mustami'at untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini pasti yang datang adalah kekalahan. Mohon maaf ya, yang lebih dekat ini, yang lebih runut ini perang Ahzab ya, karena perang Hunain 8 Hijriah. Perang Ahzab ini terjadi pada 5 Hijriah. Dan ini pun terjadi di bulan Syawal. Perang Ahzab ataupun perang Khandaq Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga masih apa? Ini masih ada buntutnya dengan Yahudi Bani Qainuqa ini, Pak. Padahal tadi di 2 Hijriah ini, Pak. Ini masih dendam dia pada 5 Hijriah. 5 Hijriah masih dendam. Ya. Dan terus mengusut dan mengumpulkan apa? Mengumpulkan kekuatan. Dan kaum muslimin ketika itu ataupun penduduk Madinah totalnya ya baru 3.000 orang, Pak. Baru 3.000 orang ini di 5 Hijriah. Sedangkan kekuatan dari siapa? Dari orang musyrik Quraisy, ya, orang Yahudi mengumpulkan juga orang-orang musyrik Quraisy, mengumpulkan semua kabilah-kabilah bersatu untuk memerangi Rasul ya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ini berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan. Mengumpulkan 10.000 pasukan. Maka seperti biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan siapa? Dengan para sahabatnya. Ini musyawarah ini perintah Islam Bapak sekalian, ya. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah di dalam urusan-urusan kita. Urusan masjid harus dimusyawarahkan. Urusan memurkan masjid, urusan di rumah tangga kita, musyawarah. Semuanya dimusyawarahkan, Pak. Tidaklah buah dari musyawarah melainkan kebarokahan dan pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan ketika masalah musyawarah, aku khawatir walaupun pendapatku benar, tapi ini adalah pendapat pribadiku sendiri, maka aku lebih baik melaksanakan satu pendapat yang pendapat itu hasil
dari musyawarah. Maka setelah musyawarah, bagaimana kita menghadang, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik Quraisy. Ya, dan menurut informasi mereka telah berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan. Maka ada usul dari siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wahai Rasul, wahai Nabi, bagaimana kalau kita membuat khandak? Khandak itu apa? Parit, ya. Jadi perang Khandak ini juga disebut sebagai perang Ahzab karena ini perang persekutuan. Dikumpul oleh Yahudi tadi kabilah-kabilah gitu ya, bergabung semuanya. Untuk mengepung apa? Untuk mengepung Madinah. Sedangkan kaum muslimin ya memiliki kekuatan hanya 3.000 saja. Hanya 3.000. Maka orang-orang tadi kumpulan Yahudi musyrik Quraisy mengepung Rasul dan kaum muslimin di Khandak. Ini kurang lebih 1 bulan Bapak sekalian ya. Sebulan sudah lamanya ya pasukan ini mengepung siapa? Kaum muslimin. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala Khandak ini tidak ada yang bisa menaklukkan gitu ya. Ada beberapa panglima dari siapa kaum musyrikin menerobos. Ini sifatnya hanya tanding 1 lawan 1. Dan itu pun bisa dikalahkan oleh siapa? Oleh jawara-jawara pasukan kaum muslimin ketika itu. Kalah mereka. Ada yang bisa dengan orang 1 kuda melewati Khandak, setelah itu 1 lawan 1 dikalahkan oleh kaum muslimin. Maka mereka sudah habis apa? Habis taktik ya orang-orang musyrik Quraisy. Ini sudah 1 bulan dikepung. Ini tidak nyerah-nyerah siapa? Kaum muslimin. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka tidak susah bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin tunduk taat kepada perintah Rasul, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dalam Quran surat Al-Ahzab ya. Suratnya surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang yang beriman, ingatlah akan satu nikmat yang sangat agung yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taruha. Ketika kalian dikepung oleh pasukan Ahzab. Dan oleh Allah hanya apa? Hanya dikasih apa? Dikasih angin, Pak. Ya dikasih apa? Dikasih angin. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan angin topan, ya. Kemudian pasukan yang tidak dilihat oleh mereka, Allah turunkan pasukan para malaikat sehingga mereka menjadi takut, mereka menjadi ciut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya cukup mengangkat ya keberanian di hati orang-orang musyrik Quraisy diganti oleh Allah dengan perasaan apa? Perasaan takut, Pak. Dicabut rasa beraninya, disimpan apa? Rasa takutnya, kabur mereka. Tanpa harus orang-orang Islam apa? Mengacung-acungkan ataupun meneraki siapa? Orang-orang musyrik Quraisy. Allah kirim angin topan, Allah kirim pasukan malaikat. Dan mereka kocar-kacir. Ya mereka lari tunggang langgang. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui dan senantiasa mengawasi dan melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Dan kemenangan ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat dekat. Inna nasrullah qarib. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Terakhir, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak sebetulnya terjadi peperangannya. Di bulan Syawal kita loncat, terakhir adalah pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Jadi ketika saya dapat kabar, Pak Haji, ini jamaah masjid sudah membuat satu grup ini Ustaz untuk itikaf di Masjidil Haram nanti ya. Masya Allah, amin ya. Ini adalah amal baik ini ya, harus direncanakan. Juga misalkan ada rencana mau menikahkan putra putrinya ya tahun depan, ini di bulan Syawal penuh dengan keberkahan. Rencanakan juga. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini di bulan Syawal. Sebagaimana pengakuan ataupun disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin. Aku ini dinikahi oleh Rasul ini di bulan Syawal.
Fa ayu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Ya tidak, maka tidaklah istri-istri Nabi itu yang lebih beruntung selain diriku, kata siapa? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka perawi ini dari hadis ini beliau menjelaskan wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi sawalid. Dan ternyata Ibunda Aisyah pun ketika menikahkan membantu ya muslimah-muslimah yang lain untuk melaksanakan pernikahan ini ternyata dilaksanakan pada bulan Syawal. Orang musyrik Quraisy ataupun orang jahiliyah jamaah sekalian dulu punya doa ketika orang kawin. Nah, mereka kawin Pak ya, kita nikah. Itu mereka punya doa. Dan doa ini setelah diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihapus, tidak boleh. Ada doa yang lebih baik dari siapa? Dari Nabi tentang pernikahan. Apa doa orang musyrik Quraisy ketika ada perlangsungan perkawinan ya di kalangan mereka? Doanya adalah birrifai wal banin. Ini doa orang jahiliyah, Pak. Minimal kata para ulama ini makruh dengan mendoakan yang seperti ini. Orang ulama yang lain mengatakan tidak boleh, harus ditinggalkan. Birrifai wal banin. Apa artinya? Semoga kamu ini banyak harta dan banyak anak laki-laki. Karena mereka membenci yang namanya anak perempuan. Ya, semoga banyak harta dan banyak anak laki-laki. Apakah tidak boleh banyak harta? Apakah tidak boleh banyak anak, banyak keturunan? Itu kita butuhkan yang namanya harta, yang namanya keturunan. Namun di dalam pandangan Islam, pandangan setelah Rasulullah SAW diutus, itu bukan hanya berhenti di harta, bukan hanya berhenti di banyak keturunan. Akan tetapi pertanyaannya, harta ataupun keturunan ini barokah ataupun tidak? Maka diganti doanya oleh Nabi SAW ya dengan doa yang sering kita ucapkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini hafal karena sering keundangan dia, Bapak sekalian. Ini diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doanya dengan apa? Dengan penuh keberkahan. Hartanya menjadi barokah, keturunannya menjadi barokah. Kalau barokah sedikit bisa mencukupi yang banyak. Ketika banyak tidak akan mencelakakan pemiliknya. Ini dahsyatnya barokah, Pak. Jadi dalam Islam bukan sedikit dan banyak, yaitu perkara yang bisa diraih sedikit banyak. Kan tetapi bagaimana barokah ini? Ya ini bagaimana barokah ini? Ketika banyak, insya Allah manfaatnya akan semakin banyak. Silakan banyak, tapi syaratnya adalah barokah. Diawali dari yang halal tentunya ya, barokah ini halal. Ya tidak ada transaksi di dalamnya sesuatu yang haram, yang zalim, yang ribawi dan yang lain sumpah palsu. Ya itu akan menghilangkan mamhaqul barokah. Kemudian fatal iman diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah di bulan Syawal ini pun adalah untuk menepis tadi kebudayaan jahiliyah yang mereka meyakini apes sial ketika menikah di bulan Syawal. Semoga dengan beberapa kisah tadi ini memberikan athabat kokohan kita di dalam agama, kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai agama Allah Subhanahu wa taala, juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Islam dan Rasul ini adalah pertanyaan nanti yang akan ditanyakan di mana? Di kubur-kubur kita. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat alaihil jannah. Wajib atas seorang ini dimasukkan ke dalam surga. Berpegang teguh kepada akidahnya, tauhidnya, berpegang teguh kepada Islamnya, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi